Potsta, 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 Podcast Himasta. Halo Sobat Statistika, kembali lagi di Podsta, Podcast Himasta. Bersama saya Henry yang akan menemani teman-teman beberapa saat ke depan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu salah satu dosen dari Prodi Statistika FMI Fakultan. Beliau merupakan dosen yang cabang ilmunya fokus kepada statistika dan bisnis keuangan. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Evi Sulisaningsih, SSI MSc. Boleh Bu, apa kabar? Kabarnya baik, alhamdulillah. Selamat siang, Bang Hendri. Selamat siang Bu. Bang Hendri baik ya? Baik Bu, terima kasih, baik sekali. Nah Ibu, kira-kira kalau boleh tahu sebelum kita berbincang Bu, apa sih kegiatan yang Ibu lakukan akhir-akhir ini gitu? Akhir-akhir ini seperti dosen pada umumnya ya, ngajar, bimbing mahasiswa skripsian, bimbing mahasiswa yang mau lomba ya, dan trading tentunya. Trading Bu, wah Ya. sangat-sangat menarik ya Bu ya. Ya, Kebetulan lumayan. tema yang kita bawa hari ini itu eh, tugas akhir hingga minat keuangan Bu. Nah jadi kita akan bahas dari sisi tugas akhirnya dan juga dari sisi minat keuangannya sendiri. Nah kira-kira menurut Ibu sendiri untuk tugas akhir mahasiswa itu apa saja sih yang perlu dipersiapkan gitu Bu? Oke, tentunya ada beberapa hal ya. Yang pertama mungkin metodenya. Metode. Jadi kalau kita kan ada di jurusan matematika, ada dua prodi. Kita di prodi statistika, jadi tentunya mungkin agak berbeda dengan yang mahasiswa-mahasiswa yang ada di prodi lain yang ruang lingkupnya ada di sosial ya. Jadinya pasti kita yang harus kita persiapkan adalah metodenya dulu. Metodenya terlebih dahulu. Jadi kita pastikan metode yang akan kita angkat sebagai tugas akhir itu belum pernah dibahas oleh kakak-kakak tingkatnya. Itu yang pertama. Iya. Jadi mungkin pernah dibahas oleh kakak tingkatnya, tapi harus ada bedanya. Harus ada bedanya ya. Baik itu metodenya, mungkin dia metodenya pakai A, tapi ada pendekatan X1, X2, X3, nah mungkin bisa dibedakan dari pendekatannya. Berarti yang perlu dipersiapkan yang pertama kali itu metodenya ya Bu ya? Metodenya. Pastikan belum pernah dibahas oleh kakak-kakak tingkat kalian. Dari pengalaman Ibu sendiri gitu Bu, dari kan kita perlu metode ya Bu ya di tugas akhir. Nah, kesulitan-kesulitan lain seperti apa Bu yang biasa dihadapi oleh mahasiswa akhir gitu selain metode? Selain metode ya, selain mencari metode yang terbaru ya pastinya ya. Yang kedua mungkin kembali ke masing-masing pribadi mahasiswanya ya. Biasanya ada yang mahasiswa yang kompleks banget masalah pribadinya, itu sedikit banyak pastinya mempengaruhi. Yang kedua mungkin ini ya, hubungan baik dengan dosen pembimbingnya yang pastinya. Yang ketiga, kadang mahasiswa itu nggak konsisten bimbingan. Jadi konsistensi dalam bimbingan itu amat sangat diperlukan. Sepintar apapun kalian, kalau kalian nggak konsisten ngerjain skripsi, misalnya minggu ini rajin banget, 3 minggu menghilang, itu pasti apa sih namanya, hawanya atau apa sih namanya tuh, semangatnya nah mungkin. semangatnya pasti akan naik turun tuh. Naik turun ya betul. Berarti selain metode yang perlu disiapkan, kita tuh harus konsisten ya. Harus konsisten ngerjain skripsinya, biar nggak hilang di telan bumi kan, baik metodenya maupun orangnya. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih, misalnya semangatnya udah dapat, metodenya udah dapat, sedangkan objek penelitiannya ini menurut Ibu apakah harus ada dalam kriteria tertentu gitu misalnya? Kayak misalnya datanya itu harus sesuai dengan metode atau bagaimana ini? Yang namanya penelitian pastinya kadangkala kita harus mencoba beberapa data yang mungkin cocok untuk dianalisis dengan metode yang kalian angkat. Namun kadang karena adanya keterbatasan waktu, kadang mahasiswanya harus udah lulus, kadang harus menghindari pembayaran UKT, kadang walaupun analisis datanya kurang maksimal, dalam tanda kutip kurang sesuai dengan metode yang diajukan, biasanya akan tetap diseminarkan dan disidangkan walaupun nggak optimal gitu ya. Ya berarti kalau udah dapat metode
ya, kemudian datanya itu harus pas, tapi Ya. datanya itu dalam konteks kita tuh nggak harus dapat, kayak misalnya kita udah ada punya data, kita coba langsung metodenya itu nggak, jarang gitu ya Bu ya, dapat pas data yang pas buat metode kita. Jadi kita harus mencoba-coba terlebih dahulu, Ya. tergantung dengan metode yang kita gunakan juga ya Bu ya. Betul. Oke. Kemudian tentang penulisan judul nih Bu, saya dapat beberapa pertanyaan itu, banyak mahasiswa yang masih bingung menulis judul penelitiannya gitu. Kira-kira dari Ibu tuh ada tips and trick nggak sih buat menentukan judul? Kalau penentuan judul penelitian, yang pasti kan fokus minatnya dulu ya kita tentukan. Iya, Kalian betul. mau ke keuangan atau ke kebencanaan atau satu lagi ya sosial dan Sosial dan industri. industri. Nah itu dulu kalian harus tetapkan dulu kalian tuh mau kemana. Setelah kalian udah tetapkan, baru yang kedua baru kalian cek ini ya metode-metode apa aja sih yang biasanya dibahas di bidang tersebut. Misalnya kalau keuangan kan biasanya kita mengeksplor tentang pembentukan portofolio aset, gimana sih caranya kita menentukan bobotnya agar investasi kita maksimal. Atau kita eksplor tentang metode-metode yang ada di value at risk, tentu kan banyak banget tuh metode value at risk. Nah itu kalau untuk di bidang keuangan. Kalau untuk asuransi mungkin kita harus cek dulu biasanya sih ekspornya tentang ini ya, bagaimana sih cara kita menentukan premi asuransi kalau di bidang aktuaria. Nah, kalau yang untuk bidang lain biasanya itu disesuaikan dengan ketersediaan data ya, ketersediaan data dan yang pastinya metode yang berkembang. Kalau yang kayak data mining gitu ya, biasanya metode dalam data mining itu biasanya diekspor. Kira udah dijelaskan sama Ibu tadi kan gambaran umum tentang bidang bisnis dan keuangan Ibu ya. Nah untuk bidang bisnis dan keuangan ini sendiri, kira-kira Bu dari mahasiswa baru itu apa sih yang perlu dipersiapkan dasarnya itu untuk melanjutkan ke bidang bisnis dan keuangan Bu? Dasar-dasarnya apa sih yang perlu dipelajari oleh mahasiswa baru? Untuk dasar-dasarnya sepertinya itu ada dijelaskan sedikit di buku pedoman akademik fakultas kita ya. Jadi ada beberapa mata kuliah pilihan wajib yang harus kalian ambil untuk masing-masing minat, nggak cuma bisnis dan keuangan ya. Di situ ada beberapa, mungkin kalian bisa cek terlebih dahulu silabusnya atau teori-teori materi-materi dasar yang akan disampaikan di beberapa mata kuliah pilihan wajib minat itu mungkin bisa kalian baca terlebih dahulu baru kalian explore artikel-artikelnya di Google. Oke, berarti kalau kita sebagai mahasiswa baru tuh harus sering-sering baca dan juga eksplor hal baru gitu ya. Benar. Sebenarnya nggak cuma mahasiswanya aja, dosennya juga sama. Kita harus banyak baca. Oke Bu. Nah, kira-kira udah dari sisi mahasiswanya Bu ya. Saya mau tanya tentang sisi POV dari Ibu. Menurut Ibu tuh sebagai dosen yang mengajarkan di bidang bisnis dan keuangan itu, menurut Ibu kendala apa sih yang bisa Ibu temukan dalam mengajar sehari-hari itu kepada mahasiswanya? Soalnya saya punya beberapa teman yang memang sedikit kesulitan untuk mencerna gitu. Karena bidang bisnis dan keuangan itu kan sangat-sangat apa ya? Kalau di mata maba itu kayak sangat-sangat susah gitu Bu, nanti banyak perhitungan, banyak rumus gitu Bu. Kira-kira dari Ibu sendiri adakah kesulitan dalam mengajarkan di bidang bisnis dan keuangan? Oke, kalau di bisnis keuangan kayaknya sama aja ya dengan bidang minat yang lain. Kalau dibilang susah, nggak susah juga. Dibilang nggak susah juga nggak juga. Kayaknya sama aja ya. Untuk bobot kesulitannya, mungkin kalau misalnya di bidang sosial dan industri lebih ke programmingnya mungkin yang agak susah ya. Programmingnya atau mencari datanya. Kalau di aktuaria mungkin datanya yang sulit sedemikian sehingga beberapa mahasiswa itu menggunakan beberapa contoh soal aja yang ada di buku karena data asuransi, data premi itu biasanya bersifat tertutup. Kalau di keuangan sebenarnya sih kalau di saya kayaknya nggak susah ya. Datanya gampang dicari ya dari Yahoo Finance. Kemudian mungkin beberapa mahasiswa kesulitan ini ya. Artikelnya biasanya dalam bentuk bahasa Inggris ya. Buku-bukunya juga dalam bahasa Inggris teksnya ya. Tapi kayaknya itu tantangan untuk semua mahasiswa sih. Kita harus emang memperbaiki kemampuan
berbahasa asing kita. Karena ketika kita bekerja kan ada kalanya klien-klien kita juga dari luar ya. Kalau di BUMN apalagi ya? Iya betul. Iya. Berarti kalau dari Ibu sendiri tuh biasanya kendala-kendala yang biasanya mahasiswa temui itu kan di bahasa gitu ya Bu ya? Di bahasa biasanya ya. Inggris, Iya, bahasa asing. Nah, betul. kemungkinan menurut Ibu tuh dasar-dasar mata kuliah yang perlu ditekanin gitu Bu. Misalnya kan kalau di bisnis keuangan kan kita banyak hitung-hitung rumus ya Bu ya, penurunan rumus. Nah, kira-kira kita kan di statistika ada banyak mata kuliah ya, seperti misalnya pengantar statistika matematika, kemudian kalkulus, kemudian metode statistika. Nah, apa sih Bu yang ditekankan di dalam bidang bisnis dan keuangan ini, mata kuliah khususnya gitu? Sepertinya PSM tuh pasti ya, pengantar statistika matematika 1 ataupun 2. Nah, yang pertama sama kayaknya ini deh, programming. Ya kan? Oh iya. Gak cuma di bisnis dan keuangan, di bidang lain juga perlu banget. Kayaknya 2 itu deh. Ya sedikit share teman-teman, untuk bidang keuangan sendiri tuh nggak hanya kita itu jago dalam menghitung ya, kita tuh juga harus jago dalam mengoperasikan komputer atau mengoding lah istilahnya. Karena di bidang keuangan itu sendiri kan kalau misalnya kita hitung manual agak susah ya Bu ya, harus perlu bantuan software gitu. Berarti kita harus punya keahlian-keahlian khusus yang memang bisa didapatkan di misalnya mata kuliah metode statistika ataupun mata kuliah pengoperasian sistem operasi yang lainnya gitu. Yeah. Nah, kemudian kita lanjut ke bahas topik skripsi lagi Bu ya. Kira-kira Bu, menurut Ibu sendiri, adakah topik atau metode khusus yang memang sedang hangat dan juga bisa menjadi ide buat yang sekarang mahasiswa yang sedang menyusut skripsi gitu? Kira-kira menurut Ibu metode atau topik apa sih yang memang lagi hangat dan bisa dipakai dalam mengerjakan tugas akhir gitu? Kalau metode kayaknya semua bidang minat pasti ada ininya ya, pasti ada yang lagi happening. Pasti ada tuh, semua bidang minat saya rasa ada. Cuma mungkin intinya gimana sih caranya kita menyesuaikan sama isu-isu yang lagi terkini nih. Misalnya kan ini kan setelah pemilu, misalnya ya, kalau dari saham mungkin kita bisa ngelihat gimana sih kinerja portofolio saham setelah pemilu, bisa ya. Atau karena lagi apa sih perang apa sekarang? Kalau yang kemarin ada perang Ukraina sama Rusia, nah mungkin kalian bisa kita bisa ambil momen-momen beberapa momen untuk dijadikan topik tugas akhir. Walaupun metodenya nanti perlu penyesuaian sama isu-isu yang lagi kekinian itu, gitu ya. Berarti kita bisa ngelihat keadaan sekitar kita, apakah what's happening gitu, apakah yang sedang terjadi yang sedang terjadi, disesuaikan sama bidang minat kalian. Kalau masalah metode sih, metode dari A sampai Z itu banyak ya, tinggal kalian explore aja gimana caranya sedemikian sehingga isu yang lagi terkini itu bisa kalian jelaskan dengan metode yang kalian angkat. Nah, dari Ibu sendiri nih, ada nggak sih pesan-pesan buat abang-abang atau kakak-kakak yang sedang menyusun skripsinya? Kira-kira menurut Ibu apa sih kayak misalnya yang lagi down gitu kan, lagi tidak konsisten dalam menyusun tugas akhir, apa sih yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki gitu? Kalau dari segi mental. Dari mental pastinya harus lebih banyak berdoa ya, lebih dari biasanya. Ya, yang beragama Muslim mungkin bisa puasa Senin Kamisnya ditingkatkan, sedekahnya lebih banyak. Kalau dari spiritual ya. Kalau dari pribadi masing-masing mungkin kalian harus lebih awal untuk memikirkan tugas akhir kalian. Harus lebih awal ya. Biasanya kalau yang anak ini keuangan, mahasiswa saya biasanya dia mulai dari mata kuliah pengantar statistika keuangan. Kemudian dilanjutkan sama manajemen risiko kuantitatif. Jadi di situ mereka bisa langsung shortcut metode apa aja yang akan diambil menjadi topik tugas akhir. Walaupun nanti mungkin di tengah perjalanan mungkin akan berubah lagi judulnya gitu ya. Jadi mungkin lebih awal memulai topik tugas akhirnya dan lebih awal mengkomunikasikan apa yang ingin kalian kerjakan dengan calon dosen pembimbingnya. Biar nyambung. Ya. Okay.
kita udah bahas tentang tugas skripsi juga Bu. Kemarin ada sedikit pertanyaan dari teman-teman saya, itu tuh kira-kira tips and trick dalam mendekati dosen pembimbing, karena kan kita juga mahasiswa ya, kita juga punya apa ya, rasa kayak misalnya takut untuk ketemu dosen pembimbing misalnya seperti itu. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri itu apa sih langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mempererat silaturahmi lah dengan dosen pembimbing kita gitu. Oke, karena saya pernah jadi mahasiswa ya 3 kali ya, strata 1, strata 2, strata 3. Tipsnya kayaknya berdoa deh, doa itu yang utama buat kita deh, buat PDKT dengan apa aja. Baik itu PDKT sama teman, PDKT sama atasan, PDKT sama supervisor atau dosen pembimbing, itu doa yang pertama ya. Yang kedua, sering-seringlah mengaktualisasikan diri kalian kalau di kelas gitu ya. Pastinya kan dosen kan nggak hafal sama semua kemampuan kalian. Kita nggak tahu, cuma melihat siapa sih yang lebih dominan di kelas itu, mungkin itu yang bisa kita lihat dari awal, dari segi apa sih, sudut pandang pertama. Oh, anak ini aktif, oh anak ini pemahamannya bagus dari mata kuliah yang saya ajar. Dari situ mungkin dosen bisa apa namanya, tertarik melibatkan mahasiswa tersebut ke dalam penelitian mungkin, atau dalam beberapa lomba di masyarakat. Nah itu jadi aktualisasi diri kalian di kelas. Oke, berarti kita juga sebagai mahasiswa harus apa ya, lebih giat belajar lagi. Bener. Dan lebih aktif lagi di kelas gitu. Bener, kalian dosen kan bukan ahli nujum ya, dia bisa tahu kemampuan setiap mahasiswa tuh nggak bisa. Iya. Ya. Oke. Jadi selain perbaiki mentalnya, juga banyak-banyakin doa sama belajarnya. Bener, doa tuh yang pasti tuh, jangan disepelekan ya. Ya Bu. Oke, kita lanjut lagi pembahasannya. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya. Oke. Ya, ini pertanyaan personal sih Bu dari saya sendiri. Okay. Ya. Menurut Ibu sendiri, untuk mahasiswa yang memang ingin untuk melanjutkan ke bidang bisnis dan keuangan, kira-kira menurut Ibu apakah kita tuh bisa mulai dari awal gitu Bu? Saya kan semester 4 Ibu ya. Saya tuh punya keinginan untuk dalam bisnis keuangan ini untuk fokus di dalam fokus bidang minat itu. Kemudian saya tuh masih sedikit bingung untuk kedepannya apakah saya sanggup atau enggak gitu ya. Kemudian saya minta tips dari Ibu sendiri, jikalau ada tips bagaimana sih caranya untuk tetap konsisten di dalam bidang minat bisnis dan keuangan. Nah, seperti itu. Oke. Yang ini pertanyaan personal ya. Oke, kalau misalnya masalahnya, Bu, saya tuh belum yakin Bu, saya mampu atau enggak nih Bu ngerjain metode ini. Biasanya dosen pembimbing tuh punya 1001 cara gimana caranya kalian tuh bisa selesai tepat waktu. Gitu ya, makanya saya bilang konsistensi mengerjakan tugas akhir itu penting. Konsistensi hadir di setiap bukalapak dosen pembimbing itu penting banget. Karena ketika kita stuck misalnya level 1 sampai level 10 kamu lulus ya. Level 1 sampai 7 nih biasa mahasiswa, aduh nggak bisa nih programnya, macet, di YouTube nggak ada, di kakak tingkat apalagi skripsinya nggak ada bahas program tentang itu. Biasanya di-cut tuh sama dosen pembimbingnya. Yang seharusnya misalnya A sampai F, F-nya selesai, oh kamu cukup aja kerjain sampai D, udahlah sampai situ aja, udah bisa kok jadi S-Stat. Biasanya di-cut. Di-cut ya. Banyak kok yang kayak gitu di-cut. Biasa kadang tuh mahasiswa tuh mau ngerjain A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C aja udah cukup sebenarnya untuk jadi S-Stat. Nah, atau misalnya di awal A sampai F, di D ya udah cukup deh sampai D aja, kamu bisa lulus, kamu bisa seminar. Berarti kita tuh ekspektasi kita tuh apa ya, kalau kita lihat bidang ini tuh sangat sulit ya dalam ekspektasi kita, ternyata tuh nggak sesulit itu kalau dijalanin. Iya. Asalkan kalian tuh mengkomunikasikan apa yang menjadi kesulitan kalian dengan dosen pembimbingnya. Apalagi sekarang kan WhatsApp-nya lancar gitu ya, nggak bisa ketemu face to face, di Meet bisa gitu ya. Jadi harusnya lebih lancar. Rata-rata sih mahasiswa itu 2 semester lulus sih.
Yang rajin banget biasanya 1 semester udah lulus skripsi ya. Oke. Bisa. Mungkin udah dapat pencerahan Bu dari Bu Evi. Nah, kemudian dari Ibu sendiri, kira-kira ada closing statement nggak sih Bu buat perbincangan kita? Kira-kira dari Ibu apa sih yang mau disampaikan kepada mahasiswa statistika yang ada di luar sana yang sedang mendengarkan podcast ini? Oke. Ketika kita melakukan sesuatu, awali itu dengan berdoa. Ya, apapun itu. Karena doa itu sepertinya sepele, tapi amat sangat mempengaruhi hasil akhir nanti ya. Itu aja sih. Berdoa ya. Iya, banyak berdoa, apapun itu. Oke, baik. Kira-kira itu saja bincang-bincang singkat kita bersama Ibu Evi Usminingsih pada kesempatan kali ini. Bu, terima kasih waktunya telah menyempatkan kepada kami untuk melakukan kegiatan posta ini, Bu. Sama-sama, Bang Hendri. Ya. Baik teman-teman, kita akhiri posta kali ini. Salam. Astaga. Udah. Ya, pertanyaan personal tadi saya improve aja sih. Aduh. Saya tuh nggak ada pertanyaan lagi. Kayak udah kan. Udah ya. Semangat ya. Terima kasih banyak Ibu.